Harusnya Cak Nun malu dengan Gibran yang tak tersinggung bapaknya dihina. Semakin usia kita matang, maka jiwa kita bertambah lapang. Semakin bertambah usia, manusia mestinya semakin bijaksana. Namun tidak demikian bagi Cak Nun alias MH Ainun Najib. Sungguh sangat mengejutkan bagi saya, budayawan, intelektual, cendekiawan semisal MH Ainun Najib membuat pernyataan yang sangat tidak terhormat ketika ia mengatakan menjuluki Presiden Jokowi dengan Fir'aun. Di balik itu semua, meskipun saya sudah meminta untuk dimediasi untuk duduk bertiga dengan Cak Nun beserta Weldo, saya ditolak secara halus. Bahkan saya disuruh menghubungi MUI, polisi dan lain sebagainya untuk menggerbek si Weldo langsung. Sedangkan di situ jelas-jelas ada pernyataan dari Cak Nun yang mengatakan Weldo itu bertauhid, Weldo itu menyembah Tuhan, Weldo itu rajin beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid 100% katanya. Sedangkan Weldo sendiri tidak mengakui tauhid. Weldo sendiri mengatakan jilbab itu budaya, mengatakan Al-Quran karangan manusia dan lain sebagainya bertentangan. Dan itu yang ingin saya bahas dengan Weldo beserta Cak Nun. Imbas kurang tegasnya penguasa salah satunya. Walaupun saya akui Jokowi itu punya rasa welas asih, ya bisa dibilang apa ya, bagus. Cuma memang kelemahannya Jokowi itu kurang tegas. Seandainya Jokowi ini tegas, tentu tidak banyak orang itu mudah menghina. Nama Cak Nun viral dan trending di Twitter selama beberapa hari ini karena potongan video ceramahnya menyebut Jokowi seperti Fir'aun dan Menko Maritim dan Investasi Luhut sebagai Haman. Lalu dengan gampangnya Cak Nun klarifikasi dan minta maaf. Tapi permintaan maafnya tak jelas dan tidak tepat sasaran. Saya dikasih ujian oleh Allah yang luar biasa. Meneng-meneng, diam-diam aku ki ngomong hal Fir'aun coba. Dan itu saya kesambet, kata Cak Nun. Kesambet? Ah, masa sih? Cak Nun minta maaf atas statementnya itu. Saya minta maaf kepada semua orang terciprat menjadi tidak enak dan menjadi menderita. Atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu, kata Cak Nun. Cak Nun juga sudah meminta maaf kepada keluarganya juga karena tidak memikirkan akibat dari apa yang dia ucapkan waktu itu. Dia merasa sudah melanggar ajarannya sendiri. Oh, jadi dia hanya minta maaf kepada keluarganya sendiri, tapi tidak meminta maaf menyebut nama Jokowi langsung. Jadi kelihatan kualitas dari orang ini. Baguslah, jadi kelihatan kualitas dari orang ini. Keluarga menegur, dia minta maaf. Jokowi yang dia sebut-sebut seperti Fir'aun malah tidak meminta maaf. Minta maaf tapi masih terdengar sombong. Ternyata ini juga sampai ke telinga Gibran. Dia tidak tersinggung dengan ucapan Cak Nun yang mengatakan ayahnya seperti Fir'aun. Menurut Gibran, keluarganya pun tidak tersinggung dengan ucapannya. Aku santai, nggak tersinggung. Keluarga nggak tersinggung, santai wae, kata Gibran. Gibran juga sudah mendengar Cak Nun mengucapkan permohonan maaf terhadap semua yang terciprat pernyataan tersebut. Secara pribadi, Gibran mengaku juga sudah memaafkan Cak Nun. Keto wis, sepertinya sudah minta maaf ya sudah. Semua orang dimaafin, kata dia. Gibran juga tidak akan melaporkan Cak Nun ke pihak yang berwajib atas pertanyaan tersebut. Rasa sitik-sitik lapor, kaya ora duwe gawean. Nggak usah sedikit-sedikit lapor polisi seperti tidak punya kerjaan, kata Gibran. Inilah hebatnya keluarga Pak Jokowi. Mereka santai saja, tidak baperan, tidak reaktif, dan tidak pernah membuat laporan ke polisi. Beberapa kali Jokowi dihina dan difitnah dengan berbagai macam cara, tapi tidak sekalipun Jokowi marah atau gebrak meja. Tidak sekalipun kita dengar Jokowi mengeluh saat konvers. Jokowi anggap semua itu tidak penting karena lebih penting mengurus bangsa ketimbang mengurus 1-2 orang yang rewel. Anak-anaknya juga sama, santai dan tidak terlalu ambil pusing. Tidak ada cerita mereka marah dan mengancam akan lapor ke polisi. Kalemnya Jokowi menular ke anaknya. Justru Cak Nun harusnya bercermin dan introspeksi. Katanya budayawan, tapi budaya apa yang ingin dia perlihatkan dengan mengata-ngatai Jokowi dengan sebutan yang tidak pantas? Orang yang tidak ambil pusing saat dihina, tidak tersinggung saat difitnah adalah orang-orang yang justru memiliki level kebijaksanaan yang tertinggi. Justru orang yang menghina itulah yang menunjukkan betapa rendahnya kualitasnya. Saya tidak peduli jika ada yang bilang Cak Nun ini orang hebat, dulunya berkualitas dan lain-lain.
Konteksnya saat ini adalah ucapannya mengenai Jokowi. Itu sudah cukup menggambarkan dirinya saat ini. Pernyataan offside seperti ini seolah ada dendam kesumat dengan Jokowi. Biasanya kalau sudah terlalu marah atau kesal, kadang bisa offside mengeluarkan statement yang lebih besar daripada biasanya. Makanya kelompok sebelah sering kebablasan karena biasanya emosi kebencian dipendam hingga bertumpuk setinggi gunung. Kalau kita tidak benci terhadap sesuatu, tak mungkin bisa keluar kata-kata sumpah dari mulut kita. Cak Nun harusnya malu dengan perilakunya sendiri. Dia menyindir Jokowi, tapi Jokowi tidak merespon apa-apa seolah bukan hal yang serius. Dari sini saja sudah ketahuan kualitas antara keduanya. Yang satu offside, yang satu cukup lapang dada untuk tidak tersinggung. 1-0 untuk Jokowi. Dan ketika Cak Nun minta maaf tapi tidak tulus, makin kelihatan kualitasnya saat ini. Ditambah lagi Gibran yang oke-oke saja, maka skor 2-0. Cak Nun kalah telak. Meski sudah berumur, ternyata masih bisa offside. Di mana kebijaksanaan yang harusnya dimiliki orang yang lebih tua. Sebagai orang yang sudah dianggap manusia setengah dewa, Cak Nun kadang suka melontarkan pernyataan-pernyataan yang ambigu dan membingungkan. Lalu pengikutnya menyalahkan jika ada yang tidak paham, dibilang ilmunya belum sampai. Padahal kalau pengikut Cak Nun paham, ya tinggal dijelasin aja toh. Seperti kata Albert Einstein, jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya Anda belum cukup paham. Jadi untuk pengikut Cak Nun, mohon maaf nih, kok junjungan kalian makin kesini makin kesono sih? Sama dengan kali ini, Cak Nun meminta maaf setelah ramai videonya menuduh Jokowi Firaun. Sayangnya, setelah dengan PD menghina Jokowi dan Luhut terang-terangan, Cak Nun tidak berani minta maaf dengan menyebut langsung nama Jokowi dan Luhut. Permintaan maaf Cak Nun seperti ngeles dan terkesan ambigu. Penulis boleh dong mengomentari sesuai yang penulis pahami menggunakan standar bahasa Indonesia yang benar. Kalau penulis salah, ya silakan jelaskan yang benar, bukan malah nuduh-nuduh ilmu penulis belum sampai. Itu juga kalau pengikut Cak Nun punya kemampuan. Oke, langsung saja kita kuliti helai demi helai seperti menguliti bawang bombay. Komentar penulis, ini kan kalimat biasa saja. Kita yang tidak pernah memfitnah Jokowi Firaun saja pasti sering meminta maaf, memohon ampun dan pertolongan terhadap Allah. Jadi dalam kalimat ini tidak sama sekali menandakan kalau Cak Nun meminta maaf terhadap Jokowi. Bagi penulis ini ciri-ciri pengecut. Tapi saat minta maaf ngumpet-ngumpet. Komentar penulis, tuh kan, bukannya minta maaf sama Jokowi malah bawa-bawa orang lain. Lagian jangan terlalu pede deh. Tidak ada kok yang merasa jadi tidak enak. Tidak ada juga yang menderita dengan ucapan Cak Nun. Netizen hanya heran kalau orang sekelas Cak Nun yang dianggap manusia setengah dewa memiliki ilmu makrifat tinggi. Kok bisa dengan mudah menuduh tanpa bukti, sisanya ya mungkin menertawakan Cak Nun. Cak Nun sendiri yang kesambet ruh, Cak Nun sendiri yang memfitnah, Cak Nun sendiri yang minta maaf.